mengunggah misteri keputusannya untuk menjalani operasi plastik di mana hampir seluruh bagian wajahnya dirombak, pedangdut Nita Thalia justru tiba-tiba mengungkapkan fakta lain dari kehidupannya di masa lalu. Ya, sebagai biduan dangdut, penyanyi bernama asli Nita Yulianti ini memang telah memulai karirnya di panggung dangdut sejak tahun 2000 silam. Terkenal dengan beberapa judul lagu, diantaranya lagu yang kian melejitkan namanya, yaitu Goyang Heboh. Nita pun diketahui menikah dengan produsernya sendiri hingga telah dikaruniai seorang anak. Tapi apa yang membuat sang biduan tiba-tiba kini mengaku pernah memiliki masa lalu yang pahit, bahkan masih sampai terus terngiang-ngiang hingga kini? Benarkah alasan masa lalu yang suram itulah yang membuat Nita lakukan operasi plastik? Inilah curhat sang biduan, eksklusif kepada tim Intens. Saya ini lagi pasca terbangun dari rasa trauma gitu loh. Jadi saya ingin lagi dalam proses untuk menghilangkan semua rasa itu. Saya ingin menghilangkan semua kejadian yang pernah terjadi dalam hidup saya yang mengakibatkan saya harus melakukan ini gitu. Saya lagi melupakan itu, tapi banyak pertanyaan yang muncul lagi, apa alasannya. Jadinya saya kadang-kadang ingat lagi, saya sedih lagi. Intinya saya ingin melupakan itu semua gitu, masa-masa pahit itu. Lantas, kejadian apa sebenarnya yang membuat sang biduan sampai mengalami trauma yang hebat? Entahlah. Tapi ketika menuturkan masa lalu kehidupannya di mana ia menjadi anak korban broken home, sang biduan pun akhirnya tak sanggup membendung air matanya. Tangis Nita Thalia bahkan semakin bertambah hebat ketika mengingat bahwa kejadian operasi plastik yang dijalaninya ternyata telah melukai hati sang ayah. Lantas benarkah trauma yang dimaksud Nita Thalia adalah kehidupan masa lalunya sebagai anak broken home? Ataukah masa lalunya itu terkait kehidupan asmara? Bapak saya sama ibu saya kan pisah. Dari tahun 2004 mereka udah pisah. Bapak saya udah bahagia dengan keluarganya sendiri. Dan sekarang saya udah punya adik dari pernikahan bapak saya yang baru, dan ibu saya sudah menikah lagi. Jadi pas perceraian orang tua itu adik-adik saya kayak anak-anak broken home gitu kan. Jadi ya beban saya cukup banyak, cukup berat di keluarga kan. Sementara saya anak yang paling dibanggakan. Bapak selalu bilang ke saya, teteh ini anak paling soleh. Gak ada lagi, cuma teteh yang paling kuat, teteh yang paling soleh. Kenapa sekarang pas ada masalah, kok teteh sepertinya gak kuat gitu loh, kayak gak kuat menghadapi. Saya ngelihat bapak saya nangis. Itu adalah penyesalan yang paling berat buat saya gitu. Penyesalan yang paling berat buat saya. Tak hanya membeberkan masa lalunya, Nita Thalia yang saat ini menjadi perbincangan karena tampil cantik lewat operasi plastik di wajah, juga kembali berderai air matanya ketika berbicara tentang penyesalannya pernah menelantarkan anak sematawayangnya. Benarkah usai melahirkan,
Nita Thalia pernah 5 tahun menitipkan sang anak hanya kepada pengasuh, sementara ia sibuk bekerja untuk menjadi tulang punggung keluarga. Sebetulnya anak buat saya, dia adalah penyemangat hidup saya yang mampu membuat saya untuk bertahan hidup. Selama 5 tahun ini sengaja pelan-pelan meninggalkan dunia entertain itu untuk anak, karena dari anak saya lahir sampai umur 6 tahun dia diurus oleh pengasuh, sementara saya harus sibuk bekerja untuk menghidupi keluarga. Pengakuan Nita Thalia membanting tulang demi menafkahi keluarga sampai harus menelantarkan anak memang menyisakan teka-teki. Bukankah ia sudah bersuami, di mana kehidupannya dinafkahi secara lahir batin oleh sang suami? Entahlah, tapi di balik senyum dan kebahagiaannya di depan kamera, Nita ternyata menyimpan kisah sebagai seorang istri kedua. Lantas, pasca 16 tahun menjalani hari-hari sebagai istri kedua, seperti apa curhat Nita dan pergulatannya? Benarkah terkadang batinnya sungguh tersiksa lantaran terbakar cemburu ketika sang suami lebih memperhatikan istri pertama? Saya itu tidak menganggap dia madu saya gitu kan. Saya lebih menganggap dia kakak kandung saya sendiri. Terkadang ya memang rasa itu ada gitu kan. Cuman saya kembali lagi ya siapa yang mau dengan kondisi seperti ini. Toh sekarang kalau mau diungkit-ungkit juga bukan hal yang harus diungkit, karena saya rumah tangga kan sudah 16 tahun. Meninggalkan kesedihan pedangdut Nita Thalia, seperti apa kisah tentang almarhum Olga Syaputra yang ternyata masih hidup di hati keluarga dan para sahabatnya? Apa saja warisan Olga sampai akhirnya dijadikan sebuah film? Nantikan kisahnya hanya di Intens sesaat lagi. Ngapain lu pijit kepala gue? Lu pijitnya hati gue. Pegel gue ada pilih. Nama almarhum Olga Syaputra ternyata masih terus hidup di hati orang-orang terdekatnya. Ia terus dicintai, di mana makamnya pun masih terus dikunjungi oleh keluarga serta sahabat. Kebiasaan-kebiasaan baik Olga pun tidak pernah ditinggalkan oleh keluarga. Lantas, apa saja kebiasaan-kebiasaan Olga yang masih terus diwariskan oleh keluarga? Lalu apa saja warisan Olga yang masih tetap dijaga baik oleh keluarga almarhum?